Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi modul 2.2. Saya Muhammad Irfan Faris, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMKS Kerabat Kita Bumiayu, dengan fasilitator Bapak Juwari SPD MA dan pengajar praktik Ibu Sabrina SPD MPD. Pembelajaran sosial emosional itu adalah pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi sosial emosional yang terdiri dari 5 kompetensi. Pembelajaran ini dilakukan secara kolaboratif dengan berbagai pihak dalam sekolah. Komunitas tersebut bisa kita kembangkan untuk meningkatkan kompetensi sosial emosional. Dengan pembelajaran sosial emosional, itu kita dapat mengembangkan 5 kompetensi, antara lain adalah kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pembelajaran dapat dilakukan dengan pengajaran eksplisit, terintegrasi dengan mata pelajaran, ataupun dengan menciptakan iklim sekolah yang baik. Maksudnya di sini adalah pengajaran eksplisit itu berarti kita mengajarkan pembelajaran sosial emosional dengan suatu waktu yang khusus gitu. Dengan tujuan adalah pembelajaran sosial ini dapat meningkat. Ya, kemudian terintegrasi itu maksudnya adalah kita mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam pelajaran yang kita ampu. Misalkan dalam matematika nanti kita sisipkan PSE ini. Misalkan untuk meningkatkan manajemen diri, kemudian pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kita bisa menggunakan pembelajaran dengan pendekatan diskusi kelompok ya. Karena dengan diskusi jiwa kepemimpinan dan manajemen diri siswa itu akan terlatih dan meningkat. Kemudian PSE ini bertujuan untuk menciptakan well-being ya, atau kesejahteraan psikologis individu maupun kelompok. Tujuan pembelajaran sosial emosional yang pertama, memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi. Nah, ini namanya adalah kompetensi kesadaran diri. Kemudian menetapkan dan menciptakan tujuan positif. Ini adalah kompetensi manajemen diri. Yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain. Nah, ini adalah kompetensi kesadaran sosial. Kemudian yang keempat, membangun dan mempertahankan hubungan positif. Ini merupakan keterampilan berelasi. Dan yang terakhir adalah membuat keputusan yang bertanggung jawab. Ini adalah salah satu dari 5 KSE, yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pertanyaan pemantik yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial emosional? Yang pertama adalah merubah pengetahuan, keterampilan, dan sikap saya menjadi pemimpin pembelajaran yang lebih baik. Yang kedua, pengetahuan tentang 5 kompetensi sosial emosional, cara mengintegrasikan dalam pembelajaran, dan kurikulum menjadi lebih berkembang. Yang ketiga, keterampilan dalam menerapkan KSE, mengenal emosi diri, komunikasi efektif, dan manajemen kelas meningkat. Kemudian menjadi lebih empatik dan eksklusif, serta mendukung lingkungan belajar yang berpihak pada murid. Pemantik berikutnya adalah, apa kaitan pembelajaran sosial emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Yang pertama adalah keterkaitan pembelajaran sosial emosional dengan profil belajar Pancasila. PSE mendukung pendidikan holistik sesuai dengan prinsip Tuturi Handayani. Implementasinya adalah sebagai berikut. Ketika seorang murid memerlukan ide yang baru dan orisinil untuk memecahkan masalah, diperlukan juga kemampuan bernalar kritis untuk melihat permasalahan yang ada. Kompetensi sosial emosional yang dibutuhkan itu adalah kesadaran diri dan manajemen diri. Nah, profil belajar Pancasila yang didapatkan itu adalah kreatif. Nah, sehingga kreatif dalam profil belajar Pancasila itu tercapai. Kemudian yang kedua, solusi yang dihasilkannya juga perlu mempertimbangkan akhlak kepada makhluk hidup yang lain. Kompetensi sosial emosionalnya adalah kesadaran sosial, keterampilan berelasi, sehingga dapat menciptakan profil belajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dan yang ketiga, dalam mewujudkan solusinya, ia pun perlu melibatkan orang lain dengan tetap menghargai keragaman latar belakang yang dimilikinya.
Dalam tahap ini, ia menerapkan KSE kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengembangan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian profil pelajar Pancasila yang dicapai itu adalah gotong royong dan berkebinekaan global. Selain keterkaitan dengan profil pelajar Pancasila, PSE juga terkait dengan nilai dan peran guru penggerak. Di antaranya adalah PSE meningkatkan nilai guru penggerak, yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Kemudian PSE juga dapat meningkatkan pemimpin pembelajaran yang baik dengan mengintegrasikan 5 kompetensi PSE tersebut. Dengan meningkatnya kompetensi sosial emosional, maka akan lebih mudah menggerakkan komunitas praktisi, menjalankan kegiatan coach bagi guru lain. Kolaborasi semua pihak akan berjalan dengan baik dan peserta didik akan meningkat jiwa kepemimpinan. Mendukung pendidikan berkelanjutan dan inovatif dengan fokus pada karakter dan keterampilan sosial emosional sesuai dengan visi guru penggerak. Kemudian pada budaya positif, PSE juga membantu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung melalui hubungan saling menghormati. Dan pada pembelajaran berdiferensiasi, PSE membuat pembelajaran berdiferensiasi akan lebih efektif dan dapat mengoptimalkan setiap siswa karena pendekatan individual dan inklusif. Selain kaitan dengan modul yang sebelumnya sudah dipelajari, PSE juga berkaitan dengan standar nasional pendidikan. Di antaranya adalah pembelajaran sosial dan emosional merupakan pembelajaran yang berupaya menciptakan lingkungan dan pengalaman belajar yang menumbuhkan 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Serta pembelajaran dengan 5 kompetensi ini akan dapat menghasilkan murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, responsif, proaktif, mendorong anak untuk memiliki rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan humaniora. Semua ini selaras dengan standar kompetensi lulusan dan standar isi dalam standar nasional pendidikan. Pengembangan pemahaman diri saya. Sebelum saya mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa PSE hanya sekedar mengembangkan karakter saja dan tidak bisa diterapkan di pelajaran saya ya. Di sini saya mengambil matematika sehingga saya masih fokus ke dalam aspek kognitif saja. Nilainya berapa kayak gitu. Materinya sudah sampai mana, yaitu fokus ke situ. Setelah mempelajari KSE ini, maka ternyata PSE dapat diintegrasikan dalam pembelajaran ya. PSE sangat penting dalam membentuk lingkungan belajar yang positif dan mendukung kesejahteraan psikologis bagi guru dan siswa. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari. Yang pertama, pentingnya fokus dan sadar dalam satu kegiatan atau mindfulness. Yang kedua, pentingnya kesadaran diri dan manajemen diri dalam mengelola emosi dan stres. Yang ketiga, kesadaran sosial dan keterampilan berelasi untuk membangun hubungan positif dan empati. Serta yang keempat, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yang tidak egois, serta memikirkan sebab dan akibatnya dari keputusan tersebut, sehingga akan menciptakan lingkungan yang adil dan inklusif. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah, yang pertama untuk murid, melakukan pembelajaran PSE secara eksplisit di kelas jika saya sebagai wali kelas, dan akan mengintegrasikan 5 KSE dalam setiap pembelajaran matematika, serta membangun budaya kelas yang menghargai keberagaman dan kerjasama. Bagi rekan sejawat, diskusi rutin tentang PSE dan menciptakan komunitas dukungan bagi guru untuk berbagi praktik terbaik dan strategi untuk mendukung kesejahteraan sosial emosional siswa. Yang dapat kami sampaikan, tergerak, bergerak, dan selalu menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.